Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, namo buddhaya dan salam kebajikan. kebajikan. Yang terhormat Ibu Fitri Ermawati, Dan yang kami hormati Bapak Oskar Samaratungga, selaku dosen pengampu mata kuliah fotografi dokumenter. Perkenalkan, nama saya Anjania Nanda Pitaloka. dan saya Hermin Nursolika. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas fotografi dokumenter dengan tema tokoh inspiratif dan juga Lokalitas. langsung saja kita melakukan presentasi ya Min. Oke. Tokoh inspiratif yang kami pilih adalah Mila Rosinta Toto Atmojo. Beliau adalah seorang penari, seorang koreografer, beliau juga seorang selebgram, dan juga beliau adalah sosok ibu dengan 2 orang anak. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 15 Mei 1989. Beliau adalah lulusan dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Tepatnya pada tahun 2007 beliau melakukan S1 Tari di Institut Seni Indonesia Yogyakarta dan melanjutkan ke Pasca Sarjana Institut Seni Indonesia Yogyakarta, tentunya dengan konsentrasi di bidang tari. Pada tahun 2015, beliau mendirikan sebuah sekolah tari bernama Mila Art Dance School atau sering disebut Mila Art Dance. Mila Art Dance ini mengajarkan berbagai macam genre tari seperti tari kontemporer, tari tradisional, atau tari modern, dan masih banyak lagi. Nah, untuk latar belakang kami memilih Mila Rosinta sebagai tokoh inspiratif kami adalah karena kami merasa bahwa Mila adalah sosok yang sangat gigih dalam menggapai mimpinya hingga ia menjadi seorang penari yang sangat sukses seperti saat ini. Latar belakang kami adalah ingin mengetahui seperti apakah beliau, mengetahui bagaimana kesibukan beliau sebagai seorang pengajar, dan bagaimana beliau mengurus kedua anaknya dan juga rumah tangganya. Manfaat yang kami dapatkan, kami jadi lebih tahu bagaimana kegigihan seorang Mila Rosinta dalam menjadi seorang koreografer atau penari yang sukses sampai saat ini. Dan kami juga menjadi tahu mendapat pembelajaran bagaimana mengatur waktu seperti yang dilakukan oleh Mila Rosinta. Dia mengatur waktu sebagaimana ia menjadi seorang pengajar, ibu rumah tangga, maupun seorang selebgram. Selanjutnya adalah proses kreatif. Proses kreatif ini awalnya kami juga berunding dengan banyaknya ide yang ada di kepala kami. Akhirnya waktu berjalan kami memutuskan untuk mengangkat Mila Rosinta Toto Atmojo ini sebagai tokoh inspiratif kami. Dan langsung kami menghubungi Mila Rosinta melalui DM Instagram, dan ternyata beliau adalah sosok yang sangat baik hati sehingga pesan saya langsung dibalas dan beliau memperbolehkan kami untuk langsung datang ke Sanggar Mila Art Dance. Kesulitan yang kami hadapi, kami tidak bisa mengikuti Mila Rosinta saat berkegiatan di rumah, dikarenakan Mila Rosinta ini terlalu banyak waktunya di Mila Art Dance School, dan ia hanya bisa berkegiatan di rumah pada saat Sabtu dan Minggu. Padahal waktu Sabtu dan Minggu itu Mila Rosinta manfaatkan sebagai waktu bersama keluarganya. Jadi kami seperti tidak bisa mengikutinya. Ya, karena Sabtu dan Minggu adalah terkhusus untuk keluarga. Dan untuk kemudahan adalah karena beliau adalah sosok yang sangat baik hati, sehingga banyak hal yang kami merasa dimudahkan. Tentang komunikasi juga baik, terus proses dalam pengajaran juga kami diperbolehkan untuk memotret, dan masih banyak hal yang memudahkan proses kami dalam fotografi dokumenter ini. Peralatan yang kami pakai yaitu kamera Canon EOS 800D, kamera Nikon D5100,
lensa Canon 18 sampai 55 mm, lensa Nikon 18 sampai 55 mm, dan lensa Nikon 55 sampai 200 mm. Kesimpulannya adalah kami mendapatkan berbagai ilmu baru, pengalaman baru dari tokoh inspiratif yang kami angkat. Lalu kami mendapatkan referensi dari Instagram, Google, dan berbagai website. Untuk foto yang pertama ini adalah foto dari sosok Mila Rosinta Atmojo. Lalu ini adalah tampak luar dari Mila Art Dance School, dan ini ruang tampak dalam dari Mila Art Dance School. Selanjutnya adalah foto ketika Mila Rosinta sedang mengajarkan olah tubuh kepada murid-muridnya. Berikut adalah momen saat Mila Rosinta sedang menunjukkan video hasil dari perekaman yang sebelumnya dilakukan dan diskusi bersama murid-muridnya tentang video tersebut. Nah, selanjutnya adalah foto momen ketika anak dari Mila Rosinta ini ingin ikut latihan kayang nih. Kayang. Ya. Lalu selanjutnya ada momen gimana anak kedua Mila Rosinta yang bernama Gayatri ini sedang fokus mewarnai Dengan background ibunya sedang berdiskusi dengan murid-muridnya. Ya. Oke, selanjutnya adalah foto ketika Mila Rosinta sedang menghibur anak keduanya yang sedang ngambek. Lalu selanjutnya yaitu momen di mana Mila Rosinta sedang berdiskusi bersama pengajar di Mila Art Dance School. Selanjutnya adalah ketika workshop kontemporer, seorang Mila sedang menerangkan tentang sejarah tari barat kepada peserta workshop. Lalu berikut adalah momen-momen di mana Mila Rosinta sedang mengajarkan tentang workshop kontemporer. Selanjutnya adalah momen ketika Mila Rosinta sedang berlatih tarian dengan seorang penari juga bernama Hussein. Ini adalah momen ketika Mila Rosinta dan Mas Hussein sedang berdiskusi tentang video yang direkam Sebelumnya ya. Pak Hussein ini sudah berumur 50 tahun tetapi tenaganya masih kuat Ya. Lalu berikut adalah momen ketika Mila Rosinta sedang mengendorse suatu barang kecantikan dan makanan yang ada pada acara perayaan ulang tahun Mila Art Dance School. Endorse tentunya untuk Instagram. Ya. Selanjutnya adalah foto ketika asisten dari Mila Rosinta sedang mendokumentasikan kegiatan workshop untuk diupload di Instagram Reels, Story ataupun feed. Ya. Lalu selanjutnya adalah momen dimana sedang live Instagram untuk merekam momen ketika ulang tahun. Ini adalah foto ruangan kostum. Masih banyak kostum-kostum yang ada di dalam lemari dan juga aksesoris-aksesorisnya masih sangat banyak. Dan ini adalah ada beberapa kostum yang ada di gantungan. Lalu selanjutnya ada penghargaan yang dimiliki oleh Mila Rosinta dan masih banyak lagi penghargaan yang tidak tampak di sini. Dan ini adalah beberapa poster dari pentas-pentas dan arsip-arsip dokumen dari Mila Art Dance School ya. Selanjutnya adalah foto ketika Mila Rosinta sedang menari bersama para pengajar. Dan ini adalah foto ketika para pengajar dan juga para murid bersama dalam acara ulang tahun. Iya.
Selanjutnya adalah foto Mila Rosinta bersama keluarganya. Di situ ada suami dan dua orang anak perempuannya. Ini adalah kedua anak dari Mila Rosinta. Yang pertama ada Kirana dan juga yang kedua ada Gayatri. Lalu ini yang terakhir adalah ada momen di mana Mila Rosinta ini sedang memberikan nasi kuning kepada ibundanya, lalu mereka saling memeluk. Itulah tadi presentasi kami terkait dengan tokoh inspiratif Mila Rosinta Toto Atmojo. Selanjutnya kami akan mempresentasikan fotografi dokumenter lokalitas Desa Jamukiringan. Desa Jamukiringan adalah sebuah desa di Bantul, Yogyakarta yang sebagian besar masyarakatnya berpenghasilan sebagai penjual jamu. Pada tahun 2016, Desa Kiringan ini diresmikan sebagai Desa Wisata Jamu Gendong. Di Desa Kiringan ini juga terdapat sebuah ikon patung, yaitu patung seorang ibu yang sedang menggendong jamu, yang dimaksudkan sebagai simbol bahwa di desa tersebut sebagai penghasil jamu. Latar belakang: jamu adalah warisan budaya Indonesia, khususnya masyarakat Jawa, dan karena inilah kami ingin mengangkat desa wisata Jamukiringan ini agar kami juga bisa melestarikan warisan budaya. Manfaat yang kami dapatkan dari desa Jamukiringan ini yaitu kami jadi tahu bahwa ternyata masih ada desa yang sebagian besar penduduknya berprofesi atau berjualan atau membuat jamu tradisional, yang dimana mereka juga mendistribusikan jamu tersebut ke luar daerah atau bahkan sampai luar negeri. Kami juga menjadi tahu bagaimana proses pembuatan jamu tersebut dan apa saja manfaat jamu tersebut. Proses kreatif karya ini dengan kami secara langsung survei di desa tersebut, kami bertanya-tanya pada warga sekitar, lalu kami riset melalui Google, melalui media-media yang lain. Akhirnya kami menemukan sebuah rumah penghasil jamu, yaitu Simbok Sireng, dan akhirnya kami mengobrol, kami dipertemukan dengan ibu dukuh, dan akhirnya kami juga berinteraksi dengan warga desa setempat. Kesulitan yang kami hadapi yaitu karena berdepatan pada bulan Ramadan, jadi kami kekurangan pengambilan gambar kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan oleh warga tersebut, karena beberapa warga juga tidak setiap hari menjualkan jamu dan membuat jamu pada bulan Ramadan. Dan untuk kemudahannya adalah karena warga sekitar, warga desa Jamukiringan adalah warga-warga yang sangat ramah kepada kami, sangat baik dan terbuka kepada kami yang ingin mengetahui informasi lebih dalam mengenai desa ini. Kesimpulannya adalah kami menjadi paham, kami menjadi tahu ilmu-ilmu yang baru buat kami, pengalaman-pengalaman yang baru buat kami, dan kami menjadi memahami bahwa warisan budaya jamu ini sangatlah penting. Lalu referensi yang kami mendapatkan referensi dari Google dan warga setempat. Peralatan yang kami pakai yaitu kamera Canon EOS 800D, kamera Nikon D5100, lensa Canon 18-55 mm, lensa Nikon 18-55 mm. Kesimpulannya adalah kami menjadi banyak belajar, kami juga mendapatkan ilmu-ilmu baru, pengalaman-pengalaman baru terkait desa Kiringan, jamu-jamu Kiringan, dan juga dari warga-warga sekitar. Lalu kami mendapatkan referensi dari beberapa website dan warga sekitar. Langsung saja kita ke foto-foto jamu Kiringan. Ini adalah foto-foto dari ikon-ikon desa Jamukiringan. Ada gapura dan juga ada patung seorang ibu yang sedang menggendong jamu, yang dulunya patung tersebut berdiri pada tahun 1995. Selanjutnya ada Children's Center yang didirikan untuk tempat berkumpulnya para warga ketika sedang ada acara-acara tertentu.
Berikut ini adalah foto-foto mengenai pembuatan jamu, dan pembuatan jamu ini kami dipersilahkan oleh Simbok Sirem, salah satu home industri di Jamu Kiringan, yang memberikan kami kebebasan untuk mendokumentasikan proses-proses pembuatan jamu. Berikut adalah beberapa bahan dan alat yang digunakan untuk membuat jamu. Ada serai, ada kayu manis, ada cengkeh, ada kapulaga, ada jahe, ada gula pasir, dan ada jahe yang sudah di blender. Ini adalah bahan-bahan pokok yang digunakan dalam pembuatan jamu jahe merah. Lalu selanjutnya ada alat-alatnya, yaitu pipisan dan penumbuk. Berikut adalah foto ketika bahan-bahan tersebut dicampurkan dalam wajan dengan jahe yang sudah di blender. Berikut adalah foto Ibu Istaimah yang sedang menuangkan jahe ke dalam wajan. Dan berikut adalah foto-foto Ibu Istaimah ketika sedang mengaduk-aduk jamu di atas panci, di atas wajan. Lalu berikut adalah foto saat menumbuk untuk menghaluskan jahe yang tadinya sudah mengeras agar menjadi lebih halus lagi. Ya. Jadi jamu tadi itu awalnya adalah jamu yang sangat cair, terus karena diaduk terus-menerus menjadi mengental, dan akhirnya dia menjadi bubuk-bubuk. Nah, bubuk tersebut ada gumpalan-gumpalan yang harus ditumbuk. Ya. Lalu selanjutnya adalah proses packaging, yaitu memasukkan bubuk yang sudah dihaluskan tadi ke dalam kemasan. Dan ada dua macam kemasan, yaitu kemasan plastik dan botol. Dan ini adalah potret Ibu Istaimah ketika sedang melakukan packaging dengan jamunya. Lalu berikut adalah salah satu produk jamu jahe merah yang sebelumnya kami ikuti proses pembuatannya. Ibu Istaimah tadi juga memiliki toko atau warung kelontong yang juga menjual bahan-bahan pembuatan jamu, dan dalam hal ini kami melakukan riset terkait dengan warung-warung di sekitar Jamu Kiringan. Ternyata warung-warung rumah tangga, warung-warung kelontong yang ada di desa tersebut mayoritas menjual bahan-bahan pembuatan jamu juga. Berikut adalah foto tanaman bahan-bahan jamu yang ditanam oleh Bapak Hasanuddin di pinggiran sungai di Desa Kiringan. Dan juga kami menyimpulkan dan menemukan bahwa warga-warga di Desa Kiringan juga masih merawat ternak seperti merawat kambing, sapi, ayam, dan berbagai hewan yang lain. Lalu berikut adalah potret Bapak Hasanuddin yang sedang mencari rumput untuk diberikan ke ternak-ternaknya seperti kambing ataupun sapi. Selanjutnya adalah foto yang berisi anak-anak yang sedang bermain sambil menunggu buka puasa. Lalu berikut adalah foto saat anak-anak di Desa Kiringan tersebut dari berbagai RT berkumpul lalu mengaji bersama di masjid sambil menunggu buka puasa. Mereka juga berkumpul dengan takjil yang sudah disiapkan dari rumah ke rumah yang bergiliran. Terima kasih banyak. Ini adalah presentasi kami terkait dengan tokoh inspiratif dan juga lokalitas. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Saya Anjani Nanda Pitaloka Dan saya Hermina Rosalika. pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.